Selamat pagi teman-teman Komisi Remaja GKI Puri Indah. Selamat datang di dalam kebaktian pada hari ini. Selamat datang di For Service. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh tubuh kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya ibadah adalah panggilan ilahi kepada setiap mereka yang dikasihinya. Dia ingin kita menikmati Dia melalui ibadah ini. Maka seyogianya teman-teman, ibadah yang kita lakukan secara online dan ibadah yang kita lakukan secara konvensional itu adalah sama. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian sopan, menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan tempat yang pas, dan juga sekiranya teman-teman berkenan, mari kita menyiapkan Alkitab kita supaya kita tidak diganggu oleh notifikasi yang ada di handphone kita. Siapkan dirimu untuk menikmati Tuhan pada ibadah ini. Tuhan memberkati teman-teman.
Selamat pagi teman-teman Komisi Remaja GKI Purinda. Selamat datang di dalam kebaktian pada hari ini. Selamat datang di For Service. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh tubuh kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya ibadah adalah panggilan ilahi kepada setiap mereka yang dikasihinya. Dia ingin kita menikmati Dia melalui ibadah ini. Maka seyogianya teman-teman, ibadah yang kita lakukan secara online dan ibadah yang kita lakukan secara konvensional itu adalah sama. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian sopan, menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan tempat yang pas, dan juga sekiranya teman-teman berkenan, mari kita menyiapkan Alkitab kita supaya kita tidak diganggu oleh notifikasi yang ada di handphone kita. Siapkan dirimu untuk menikmati Tuhan pada ibadah ini. Tuhan memberkati teman-teman. Salam, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan penuh dengan sukacita oleh karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Dan saya juga berharap teman-teman yang ada di rumah, sekalipun kita belajar dari rumah, ibadah di rumah, segala sesuatu mostly kita lakukan dari rumah, tapi tidak mengurangi passion kita, keinginan kita untuk meninggikan Allah di dalam hidup kita setiap waktu. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh tubuh kita untuk menikmati Allah di dalam ibadah ini. Saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, mari kita menaikkan pujian In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm to the pieces wrought and strong. What days of love, what deeps of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, in the love of Christ I stay. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, free in the death of Christ I live. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. In the highest.
kirap Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Hosanna. Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan. Termulialah Engkau ya Tuhan di atas segala nama. Dan biarlah hati kami, jiwa kami di pagi hari ini merindukan Tuhan, merindukan Engkau dan meninggikan Engkau semata di dalam hidup kami. Tuhan berkati kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau saja yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tentunya di sepanjang minggu ini ada banyak hal yang kita lakukan di hadapan Allah yang tidak berkenan kepada Dia. Mari kita bersama-sama menata hati kita untuk menjumpai Dia, memohon pengampunan atas setiap hal yang kita buat di dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, tetap setia, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Arahkanlah pandangan-Mu kepada kami dan lihatlah kami manusia yang penuh dengan kesalahan. Dan kami mau mengaku kepada Tuhan. Mau mengaku kepada Allah yang Maha Pengampun. Bahwa kami adalah orang-orang yang bersalah di dalam setiap langkah kami. Dalam setiap pikiran kami. Kami adalah manusia-manusia yang sombong. Manusia-manusia yang sok kuat, sok berani, sok mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sok mengandalkan kehebatan-kehebatan kami. Dan kami tahu, itu melanggar segala titah-Mu kepada kami. Maka dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami. Curahkanlah kepada kami pengampunan itu. Dan berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Telah kulihat perbaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita bisa hadir di tempat ini. Sama-sama berkumpul, kita juga bisa mengambil kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah sebuah berkat tersendiri yang kita bisa nikmati bersama-sama, walaupun kita satu sama yang lain agak jauh, tapi kita juga bisa dipersatukan oleh Roh Kudus. Selanjutnya teman-teman mendapatkan sebuah penawaran. Ya, ada sebuah penawaran. Penawarannya seperti ini ya. Penawarannya itu benar-benar bagus. Dan penawaran ini kalau misalnya teman-teman terima, bisa mengubah hidup teman-teman secara total. Bukan hanya hidup teman-teman, masa depan teman-teman juga bisa berubah. Dan ini akan terus berlangsung sampai ke keturunan teman-teman juga bisa berubah. Contoh ya. Teman-teman mendapatkan penawaran untuk sekolah di luar negeri. Jadi teman-teman habis lulus, jadi teman-teman ada penawaran untuk sekolah ke luar negeri.
Kita nggak tahu di mana, Kokis nggak mau sebut di mana. Jadi teman-teman bisa sekolah di sana, sampai selesai kuliah, dapat uang jajan tiap bulan, biaya sekolah gratis, tempat tinggal sama tempat makan ditanggung. Yang teman-teman perlu pusingin cuma 2 hal, belajar sama main, udah itu aja. Ya. Dan setelah misalnya teman-teman selesai kuliah di sana, kuliah di tempat itu, teman-teman bisa mulai bekerja, ya ditawarkan pekerjaan juga. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya teman-teman udah bekerja di sana, teman-teman bisa ditawarkan juga untuk menjadi warga negara di sana. Nah, ini kan perubahannya cukup drastis ya. Jadi dari lokasi misalnya Indonesia nanti ke suatu tempat, nggak tahu di mana, ini kan sebagai contoh doang. Kira-kira dari penawaran seperti ini, kalau misalnya teman-teman mendapatkan penawaran seperti ini, reaksi teman-teman itu bagaimana sih? Ya, reaksi teman-teman itu seperti apa sih? Pernah nggak kebayang? Jujur aja nih, jujur. Kenyataannya sih penawaran seperti itu hampir mustahil. Hampir mustahil bagi kita untuk mendapatkan penawaran seperti itu. Kokis juga berharap kalau misalnya waktu lulus dapat penawaran seperti ini, cuma nggak ada. Ataupun mungkin ada, tapi syaratnya sangat susah sekali, jadi nggak gampang. Buat dapat hal seperti ini benar-benar susah gitu, benar-benar nggak gampang. Mungkin dari 10.000 orang cuma diterima 10 orang, nggak gampang. Ya, tapi tahukah teman-teman bahwa kita bisa menemukan penawaran seperti ini di dalam Alkitab? Luar biasa ya, di dalam Alkitab. Penawaran yang sangat luar biasa. Dan apabila teman-teman percaya dan menerima penawaran ini, kehidupan teman-teman, keluarga, orang-orang sekitar, keturunan teman-teman semua akan mendapatkan berkat yang luar biasa yang disebut dengan nama kehidupan. Bayangin ya. Hari ini kita akan bersama-sama melihat penawaran dari Tuhan yang memberikan hidup. Penawaran yang menghidupkan dan bukan meredupkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan Engkau, kami berterima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Pada pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu dan melihat isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Sehingga kami benar-benar bisa menerima penawaran yang Engkau sampaikan kepada kami. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Amin. Kita lihat ya, penawaran macam apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Mari kita sama-sama melihat isi hati Tuhan di Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Buat teman-teman yang ada di rumah semua, mari kita sama-sama. Kita buka Alkitab kita mau membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Jadi Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Udah dapat? Udah dapat ya? Jadi kalau Chris akan baca, harap teman-teman mengikuti. Ketika teman-teman ada di rumah semua, kita mau melihat firman Tuhan ini dengan penuh rasa hormat dan juga dengan penuh rasa syukur. Mari kita sama-sama baca bagian firman Tuhan ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia sebagai saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Nah, Kokis mau mengundang teman-teman, mau mengajak teman-teman untuk melihat. Ini ada sebuah penawaran yang luar biasa. Ya, ini penawaran yang luar biasa yang ditawarkan pada Tuhan untuk bangsa Israel. Waktu pada masa ini, waktu bangsa Israel
mendapatkan firman ini, mereka ada di tengah-tengah pengasingan. Mereka sedang dibuang ke Babilonia, mereka sedang dibuang ke Babel. Ya, Yesaya sedang menulis kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan. Dosa-dosa yang sudah mereka lakukan di masa lalu, termasuk memuja berhala-berhala lain, tunduk kepada berhala-berhala lain, menyebabkan mereka untuk masuk ke dalam penghakiman Tuhan. Bangsa yang terpilih jadi bangsa yang terbuang. Nah, itu yang ada di dalam benak pikiran mereka. Waktu mereka baca ini, waktu mereka terima ini yang di dalam benak pikiran mereka. Bangsa yang terpilih menjadi bangsa yang terbuang. Tetapi di ayat-ayat yang baru kita baca, justru kita melihat hal yang sebaliknya. Mereka bukanlah bangsa yang terbuang, tetapi mereka masih disayang oleh Tuhan. Tuhan masih ada rencana besar bagi bangsa Israel, maka dari situlah Tuhan menggunakan kerajaan Babel untuk menghukum bangsa Israel. Maka dari itulah Tuhan menggunakan Yesaya untuk mengungkapkan penawaran luar biasa kepada bangsa Israel. Penawaran yang memberikan hidup dan bukan membuat redup. Luar biasanya, karena karunia yang besar dari Tuhan, kita sekarang sudah bisa melihat bahwa penawaran ini tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel saja yang berada dalam pembuangan, tetapi juga masih relevan buat kita di zaman sekarang. Jadi dari mana kita bisa tahu? Dari mana Kokris bisa tahu ya? Bahwa penawaran ini ditawarkan untuk memberikan hidup dan bukan membuat redup, dan tahu dari mana penawaran ini masih relevan dari kita. Ada berapa poin yang Kokris mau sampaikan buat teman-teman? Ya, mari kita sama-sama lihat ya. Kita akan melihat sama-sama bahwa yang pertama adalah penawarannya memberikan hidup, juga memberikan kepuasan yang sejati. Penawarannya memberikan hidup, juga memberikan kepuasan sejati. Nah, apakah teman-teman pernah dengar tentang hukum Gosen? Ya, hukum Gosen di sini bukan jasa dari Gojek ya, kayak Gosen, bukan itu ya. Ini namanya hukum Gosen. Hukum Gosen itu adalah teori ekonomi yang menjelaskan tentang tingkat kepuasan dalam penggunaan barang atau jasa tertentu. Maksudnya seperti ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi barang atau jasa untuk pertama kalinya, atau ketika kita lagi benar-benar butuh, tingkat kepuasan yang akan kita terima adalah maksimum. Tetapi ketika kita mengkonsumsi barang tersebut berulang kali, lama-kelamaan tingkat kepuasannya akan terus menurun, bahkan akan menjadi 0. Ya, ini hukum Gosen ya. Kokris jadi ingat dulu nih, ada teman baik Kokris yang ngajak Kokris main badminton. Dulu ya, ini dulu banget. Ketika kita main cukup lama, waktu itu dari pagi sampai sore, lama sekali mainnya. Air minum Kokris sudah habis, tapi kita masih panjang mainnya. Jadi Kokris hajar terus, walaupun air minum udah habis, Kokris tetap hajar. Ujung-ujungnya, sampai suatu ketika Kokris sudah sangat haus sekali, jadi Kokris terpaksa beli minum. Ya, jadi Kokris beli minuman yang ukurannya 1 liter lebih, yang ukurannya 1 liter yang cukup besar itu. Ya, dan Kokris itu kan super haus, dan minumannya itu super dingin. Jadi waktu Kokris minum, minuman tersebut, setelah minum itu berapa tegukan pertama itu benar-benar merasa sangat puas. Maximum satisfaction, istilahnya, kepuasan yang maksimum. Tetapi ketika Kokris minum berkali-kali sampai udah sisa setengahnya, Kokris sudah nggak bisa minum lagi. Kenapa? Karena lama-kelamaan tingkat kepuasan itu terus menurun, bahkan sampai 0. Karena perut Kokris sudah super kembung, terlalu banyak minum, ya kan? Kokris yakin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini. Intinya begini, kalau kita melihat dari hukum Gosen dan pengalaman dari hidup kita masing-masing, kita bisa bilang begini, tentang dunia, di dunia tempat kita tinggal yang saat ini, memang ada momen-momen yang dapat memuaskan nafsu kita sebagai manusia, di tengah-tengah dunia ini. Benar ya? Kalau lagi haus, ya kita bisa minum. Kalau lagi lapar, kita bisa makan. Kalau lagi ngantuk, tidur, dan seterusnya. Ada banyak macam lagi. Tetapi kita juga harus menyadari, walaupun nafsu kita bisa dipuaskan berulang-ulang kali, tetapi pada akhirnya kita akan terus merasa perlu untuk dipuaskan di masa yang akan datang. Ngerti ya? Jadi mungkin kita akan puas untuk sementara, tapi di masa yang akan datang kita akan puas lagi. Kita harus dipuaskan lagi. Segala sesuatu cara yang kita pakai untuk memuaskan nafsu-nafsu kita di dunia ini sifatnya hanya bersifat sementara saja. Di firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan menawarkan kepada kita penawaran yang bisa
memberikan kepuasan sejati. Kita sama-sama lihat ya, di ayat 1 sampai 2. Dari ayat firman Tuhan kita yang kita baca hari ini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melalui perantaraan Nabi Yesaya memberikan penawaran yang luar biasa sekali. Penawaran kepada kita untuk mendapatkan kepuasan yang sejati. Teman-teman mau gak sih mendapatkan kepuasan yang sejati? Kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka dari itu Tuhan yang paling mengerti siapa diri kita. Tuhan itu mengerti bahwa kebutuhan dasar dari manusia bukan didasarkan pada kebutuhan jasmani, emosi, sosial, atau intelektual saja. Kebutuhan-kebutuhan itu penting ya, tapi tidak pernah bisa benar-benar memberikan kepuasan yang sejati. Kalau misalkan kita lapar, kita bisa aja makan. Kita bisa puas untuk sementara waktu, tapi suatu waktu nanti ke depannya kita mesti makan lagi. Kalau kita misalnya lagi suntuk dalam rutinitas kita sehari-hari, mungkin kita mau pergi untuk liburan, dan kita bisa pergi liburan. Kita bisa untuk pergi, misalnya berlibur kemana gitu, ke Bali atau ke Singapura misalnya. Kita bisa ambil liburan, supaya kita menjadi nggak suntuk, secara emosi kita dipulihkan. Ya. Tapi sekali lagi itu hanya bersifat sementara saja. Kalau kita lagi kesepian, kita bisa cari teman-teman kita bisa komunikasi dengan sesama teman kita, melalui sosial media, WhatsApp, dan lain sebagainya. Macam-macam caranya. Kalau misalnya kita lagi belajar sesuatu, kita lagi penasaran dengan sesuatu, kita bisa belajar, kita bisa cari tahu. Rasa penasaran kita itu bisa dipuaskan. Tapi sekali lagi, semuanya ini hanya sifatnya sementara. Segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, baik secara jasmani, emosi, sosial, intelektual, tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhan kita akan Tuhan itu sendiri. Jadi kita butuh Tuhan. Tuhan mengerti itu. Kalau kita melepaskan semua kebutuhan kita, dan kita bilang kita nggak butuh Tuhan, itu bohong. Kita menipu diri kita sendiri. Tuhan yang paling mengerti kebutuhan kita. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Agustin pernah menulis begini, Engkau menciptakan kita, engkau di sini adalah Tuhan, engkau menciptakan kita, manusia, untuk dirimu sendiri. Dan hati kita tidak tenang sebelum beristirahat dalam engkau. Kata-katanya sangat bagus, kok sangat suka ini. Tapi dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih bagus lagi ya. Kalau dalam bahasa Inggris bagian akhirnya disebut, restless, our hearts are restless until they find rest in you. Lebih bagus dalam bahasa Inggris menurut Kok Chris. Ya. Jadi kita itu nggak akan pernah bisa menemukan kepuasan yang sejati. Hati kita itu nggak akan pernah bisa tenang kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat lagi ya. Satu kutipan lagi, Kok Chris mau ambil dari C.S. Lewis. Dia juga pernah berkata demikian. Ketika kita memiliki keinginan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal adalah kita dibuat untuk dunia yang lain. Bagus ya? Kalau misalnya ada kepuasan di dunia ini yang tidak bisa memuaskan kita, dengan kata lain kita itu tidak dibuat untuk dunia ini. Ada sesuatu yang lebih lagi buat kita. Itulah keinginan kita. Ya. Kok Chris juga mau mengajak teman-teman untuk merenungkan satu hal lagi ya. Bandingkan juga dengan apa yang tadi Kok Chris sudah bilang, dari C.S. Lewis, dari Agustin, dengan kata Yesus sendiri. Kita bisa melihat di kitab Yohanes, pasal 7 ayat 38. Kalau teman-teman mau buka cepat ke arah sana, boleh. Yohanes pasal 7 ayat 38. Kalau Chris akan bacain ya buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi ikutin ya. Yohanes pasal 7 ayat 38 berbunyi, barang siapa percaya kepadaku, ini kata-kata Tuhan Yesus ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Frasa atau kata-kata dari dalam hati, dalam bahasa aslinya itu adalah koilos. Yang artinya adalah lobang atau tempat yang kosong. Bagus ya. Dengan kata lain di sini, Yesus sedang menjelaskan.
bahwa di dalam diri manusia terdapat sebuah kekosongan atau sumber kehausan yang amat sangat, yang tidak bisa dipuaskan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hanya Tuhan saja yang bisa memenuhi kekosongan ini. Inilah yang namanya kepuasan sejati. Ini yang ditawarkan kepada teman-teman. Teman-teman harap jangan salah tangkap, sekali lagi, kebutuhan jasmani, kebutuhan emosi, sosial, intelektual, dan lain sebagainya itu penting. Mereka bukannya nggak penting, mereka penting. Cuman bagi manusia ada yang lebih penting lagi, dan hanya Tuhan yang mengerti. Maka dari itu kita membutuhkan Tuhan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang penawaran yang memberikan kepuasan sejati, sekarang kita mau masuk poin kedua, yaitu penawaran yang menghidupkan itu bergantung kepada karakter dari Tuhan. Penawaran yang menghidupkan bergantung kepada karakter dari Tuhan. Kenapa kita harus membahas tentang karakter dari Tuhan? Kita kembali lagi lihat di Yesaya pasal 55 ayat 3. Di sini dikatakan sendengkanlah telingamu, maksudnya sendengkanlah itu mirip dengan istilah ulurkan telingamu, ya. Jadi sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kokris itu nggak bisa lebih menekankan lagi bagian ini, mengenai tentang karakter Tuhan, supaya kita kembali melihat janji-janji Tuhan. Ketika Tuhan yang memberikan janji, kita bisa mendapatkan ketenangan. Kita bisa mengandalkan Tuhan untuk menepati janjinya. Teman-teman pernah nggak berhubungan sama orang yang suka minjem uang? Kokis pernah, ada teman Kokis satu, dia kerjanya itu suka minjem uang. Dia minjem uang bukan hanya ke Kokis, dia juga pinjam uang ke orang-orang lain. Dan ujung-ujungnya lebih parahnya lagi dia nggak pernah bayar. Gitu. Ya, Kokis nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang seperti demikian. Kalau ada ya bertobat, minta maaf sama Tuhan, jangan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan kalau misalnya ada teman-teman di sekeliling teman-teman yang seperti itu, ya belajar untuk mengampuni. Tapi memang nggak gampang, karena kita susah untuk mempercayai orang seperti itu. Dia udah mengingkari janji, jadi kita susah untuk meletakkan kepercayaan kita kepada dia. Kita menjauhi dia, kita nih teman-teman, dari satu orang ini, karena sekali lagi kita tahu dia orangnya itu nggak bisa dipercaya. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan itu sangat berbeda dengan manusia, sangat berbeda. Sebaik apapun manusia, pasti ada momen di mana dia akan melanggar janjinya. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Mau sebaik apapun orang, mau sehebat apapun orang, kalau dia udah berjanji, pasti ada momen-momen di mana janjinya diingkari. Ya, mungkin 1 atau 2 kali. Pasti ada, tetapi pasti ada. Tapi karena Tuhan itu sempurna, maka janjinya selalu ditepati. Itu Tuhan kita. Teman-teman pikir ya, itu Tuhan kita, Tuhan yang kita miliki. Kalau kita menelusuri nih, semua janji-janji Tuhan di perjanjian lama, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia dalam memenuhi janji-janjinya. Nih kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa deh, coba bikin project mini buat diri sendiri. Ya kok Chris tahu teman-teman juga sibuk di rumah, harus online learning dan lain sebagainya. Tapi kalau ada waktu nih, ada spare time, teman-teman coba lihat nih. Janji-janji Tuhan di perjanjian lama, janji-janji Tuhan semua yang bisa ditemukan, ada nggak sih momen-momen di mana Tuhan memenuhi janji-janji tersebut? Kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, kita pasti menemukan jawabannya ada. Ya, dan bahkan ada janji-janji di masa depan yang belum dipenuhi pada saat ini, tapi akan dipenuhi suatu saat nanti. Kita bisa mengandalkan Tuhan untuk menepati janjinya. Di sini teman-teman diajak oleh Tuhan sendiri untuk mendengarkan dengan baik-baik. Mendengarkan tentang Tuhan yang mau mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang dia pernah janjikan kepada Daud. Ya, tadi dari ayat 3 tadi kan. Kata-kata mengikat perjanjian abadi di sini yang arti lebih tepatnya adalah memberikan konfirmasi, mengukuhkan janji yang sudah Tuhan berikan kepada Daud kepada bangsa Israel. Kadang-kadang nih, kalau Kokri sudah janjian ketemuan sama teman. Kalau misalnya janjian jauh-jauh hari buat ketemu, kadang-kadang kalau udah dekat waktunya mesti konfirmasi ulang. Misalnya tanya lagi,
nanti jadi ya jam 8 hari ini misalnya. Kan waktu-waktu udah dekat nih, janjian lagi. Tujuannya simple, untuk mengingatkan kembali dan biar nggak lupa, atau kalau misalnya ada halangan mesti kasih tahu lebih awal, supaya kita bisa mungkin ganti waktu dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah di sini Tuhan mengingatkan kembali, konfirmasi ulang kepada bangsa Israel, yang di tengah-tengah pada saat itu mereka mengira mereka sudah dibuang oleh Tuhan dan sudah dilupakan oleh Tuhan. Pada kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Dia menjelaskan bahwa dia masih memiliki janji dengan Daud dan dia bermaksud untuk memenuhi janjinya kepada Daud melalui bangsa Israel. Janji apa sih yang Tuhan ada sama Daud? Teman-teman masih ingat nggak? Janji Tuhan kepada Daud? Kalau mau simpelnya seperti ini, bahwa akan ada seorang keturunan dari Daud yang menjadi pemimpin yang besar dan kerajaan Daud akan bertahan untuk selama-lamanya. Di sini kita bisa bilang, kita tahu pada saat ini, bahwa Tuhan berjanji bahwa keturunan dari Raja Daud akan menjadi sang Mesias, sang juru selamat. Sekarang kita tahu, tapi orang-orang zaman dulu mereka hanya bisa menunggu. Kita tahu udah jelas. Pada saat sekarang ini kita tuh udah tahu yang dimasukkan di sini itu dengan jelas itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Mesias, keturunan dari Raja Daud. Itulah kenapa kita sebagai orang Kristen itu kita meletakkan kepercayaan iman kita kepada Kristus. Karena Kristus mengenapi banyak janji-janji Tuhan di masa lalu. Maka dari itu kita juga bisa memegang dengan erat janji-janji Kristus yang pernah dia berikan ketika dia ada di tengah-tengah kita. Dan kita masih bisa baca tentunya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena kita menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah. Kebenaran yang buat teman-teman pegang. Sampai sini mengerti ya? Penawarannya memberikan hidup bergantung dari karakter Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan janji, dia juga yang akan menepati janjinya. Kita masuk poin ketiga, penawarannya memberikan hidup berlaku untuk semua umat manusia. Jadi kita sudah melihat dari Yesaya pasal 55, bahwa penawarannya memberikan hidup itu, memberikan yang pertama kepuasan yang sejati, ya, dan dan juga di sini penawaran yang hidup ini adalah berdasarkan Tuhan yang bisa dipercaya oleh kita. Jadi pertanyaan buat kita selanjutnya adalah apa yang mesti kita lakukan mengenai penawaran yang memberikan hidup dan bukan meredupkan itu. Mari kita kembali ke bacaan kita, Yesaya 55, kita akan melanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya. Ayat 4 sampai ayat 5. Kalau Chris kembali lagi akan membacakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia di sini maksudnya tentu saja kita tahu adalah Yesus, keturunan dari Daud, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja, dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Ini gambarnya sangat luar biasa sekali. Ini gambaran yang sangat luar biasa tentang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bukan hanya dia menjadi seorang pemimpin yang ideal, bahkan banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang akan datang dan sujud di hadapan dia. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bisa lihat ya, di ayat 5 terdapat catatan bahwa bangsa Israel, atau lebih tepatnya mereka yang berada di bawah pimpinan Yesus, jadi ini berlaku bagi para pengikut Kristus untuk memanggil bangsa yang tidak dikenal, untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Ya bukan hanya bangsa Israel, keselamatan bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua umat manusia. Kalau kita melihat pola penyebaran saksi-saksi atau murid-murid Kristus di abad pertama, kita bisa lihat dari penulisan Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Kalau misalnya teman-teman familiar ya, kalau misalnya teman-teman tahu ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagus ya? Kalau misalnya kita melihat nih, teman-teman, membaca kitab Kisah para Rasul secara kronologis, dan juga teman-teman meletakkan lingkaran penyebaran iman kekristenan di Kisah Para Rasul, teman-teman akan lihat
pertama itu menyembah di kota Yerusalem. Ya. Pertama menyembah di kota Yerusalem. Ketika para pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat semuanya mereka mulai protes dan mereka mulai mempersekusi orang-orang Kristen, ditangkapin dan lain sebagainya. Banyak yang keluar dari Yerusalem, mereka lari ke Yudea dan Samaria. Ketika mereka lari ke Yudea dan Samaria, mereka juga menjadi saksi-saksi Kristus. Makin banyak orang lagi yang percaya. Ya. Bahkan nanti kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi di kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menjadi rasul buat orang-orang non-Israel. Dia bahkan sampai ke daerah Eropa menyampaikan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus di sana. Ya, kita juga bisa melihat Thomas, Rasul Thomas. Kalau misalnya teman-teman pergi ke India di daerah bagian selatan, di suatu daerah namanya Kerala. Di sana ada gereja namanya Mar Thoma, gereja Mar Thoma. Thoma itu berasal dari nama Thomas, Rasul Thomas. Bahkan banyak catatan tradisi-tradisi gereja yang mengatakan Rasul Thomas berhasil pergi sampai ke India untuk menjadi saksi Kristus di sana. Kalau misalnya kita lihat lagi, teman-teman cerita Filipus, teman-teman masih ingat kan ya? Ketika dia membaptis sida-sida dari Ethiopia. Jadi kalau misalnya kita melihat secara sejarah, ada kemungkinan bahwa sida-sida dari Ethiopia itu kembali ke tempat tanahnya, yaitu ke Ethiopia. Dan sesuai dengan catatan sejarah, arkeologi, dan lain sebagainya, kita bisa menemukan bahwa negara di benua Afrika, sub-Sahara ya terutama, yang dekat-dekat daerah Sahara itu, yang pertama-tama memeluk kekristenan adalah negara Ethiopia, daerah Ethiopia. Mengerti ya? Luar biasa ya? Coba dengar kata-kata ini ya. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Teman-teman pernah dengar istilah itu? Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 3. Kejadian pasal 12 ayat 3. Teman-teman pernah dengar kan? Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Berkat dalam hal apa? Bukan hanya berkat dalam hal materi di sini. Semua bangsa karena keturunan Abraham akan diberkati. Bukan berkat dalam masalah materi, bukan berkat dalam masalah kesehatan, bukan berkat dalam masalah militer, bukan berkat dalam masalah tidak adanya konflik di tengah-tengah bumi ini. Bukan seperti itu. Berkat yang dimaksud di sini adalah sifatnya jauh lebih hebat daripada semua hal itu. Berkat yang dimaksud di sini adalah datangnya Mesias, sang penyelamat umat manusia, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita sendiri. Dengan kata lain, rencana keselamatan Tuhan bukan hanya berlaku untuk umat Israel saja, tetapi juga berlaku untuk semua umat manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Semuanya karena Yesus Kristus. Jadi kita lihat ya, penawaran yang memberikan hidup berlaku untuk semua orang yang mau menerimanya. Jadi di poin pertama kita sudah mengatakan bahwa kebutuhan terbesar dari umat manusia tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga yang ada di bumi ini. Karena yang kita butuhkan selalu Tuhan, itu yang paling utama. Bagi kita yang sudah menerima penawaran yang hidup, ini kan penawaran nih, bagi kita yang sudah menerima tapi, dan penawaran yang hidup ini, bagi kita yang sudah menerima penawaran yang hidup ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mengerti ya? Dimanapun kita berada, di posisi apapun, kepada siapapun, kita mau setiap orang yang melihat kita bisa mengatakan dengan confident bahwa mereka sedang melihat Kristus. Kita diajak untuk menjadi penyalur-penyalur berkat. Jadi analoginya seperti pipa. Teman-teman tahu pipa ya? Fungsi pipa itu apa sih? Simpelnya, terima air dari satu lubang, keluar air dari satu lubang lagi. Ya, jadi untuk menyalurkan air, itu pipa fungsinya. Ketika kita mendapatkan berkat pengampunan dan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, seperti yang Tuhan tawarkan di Yesaya, kita mestinya juga mau memikirkan orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan berkat dari Tuhan. Mungkin teman-teman bingung ya, teman-teman mungkin tanya ke Kokris, Kokris, saya tuh nggak tahu gimana caranya buat ngomong sama orang-orang tentang Tuhan dan lain sebagainya. Atau ada juga yang mungkin ngomong sama Kokris kan ngomong gampang.
Kokris kan guru agama, udah sehari-harinya. Tapi zaman kokris itu seperti ini, butuh waktu buat kokris juga. Nggak gampang. Teman-teman jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk melatih atau membiasakan diri sendiri untuk ngomong kepada orang lain. Butuh waktu semua hal itu. Kokris juga butuh waktu. Nggak gampang. Jangan kira kokris itu secara alami langsung bisa. Bangun tidur, tiba-tiba kokris bisa ngomong sama orang tentang Tuhan dan lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Butuh proses. Kokris melalui proses, teman-teman juga harus melalui proses. Dan kadang ketika kita melalui proses itu sesuatu hal yang nggak gampang. Ada harga yang mesti dibayar. Ada pelatihan yang mesti diikuti. Ada kebiasaan yang mesti dirubah. Nggak gampang. Kokris juga itu tipe orang yang apa yang ada di otak, apa yang ada di hati, nanti pas keluar di mulut bisa beda artinya. Ya, jadi kokris itu terus berusaha. Ini sebuah struggle yang kokris share sama teman-teman. Baik sebagai guru ataupun sebagai pengkhotbah, ini struggle yang kokris selalu alami dari keseharian kokris. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman ada kesempatan untuk ikut pelatihan dalam pengabaran Injil, ikut. Jangan malu-malu, ikut. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan ngomong sama orang lain tentang Tuhan, ngomong. Bagus atau enggak itu urusan nanti. Yang penting teman-teman terus melatih diri, terus membiasakan diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain mengenai Tuhan Yesus. Ingat ya, yang mengubah orang itu karya Roh Kudus. Kita hanya penyalur berkat saja. Itu tugas kita. Ya. Jadi hari ini kita udah membicarakan 3 poin. Dari Yesaya pasal 55 ayat 1-5 yang menjelaskan penawarannya menghidupkan dan bukan yang meredukan. Jadi poin pertama tadi apa? Penawarannya memberikan hidup, memberikan kepuasan yang sejati. Segala sesuatu di dunia ini tidak bisa memuaskan kita, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kepuasan sejati. Yang kedua, penawarannya memberikan hidup bergantung pada janji karakter dari Tuhan. Ya, kita melihat karakter Tuhan kita itu siapa? Siapa yang bikin janji? Karena Tuhan kita itu sempurna, maka Dia akan selalu memenuhi janjinya. Yang ketiga, penawaran yang memberikan hidup berlaku untuk semua orang yang mau menerima. Bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk individu kita secara pribadi, bukan, ini untuk semua orang. Teman-teman kita memiliki tugas untuk menyampaikan, menyalurkan berkat-berkat ini buat orang lain di sekitar kita. Pada hari ini teman-teman kembali mendapatkan sebuah ajakan, sebuah penawaran. Untuk menerima penawaran yang memberikan hidup. Ini adalah kebenaran yang teman-teman bisa pegang dalam hidup teman-teman. Dan ketika teman-teman memegang kebenaran ini dalam hidup teman-teman tentunya, dalam keseharian teman-teman, Kokris benar-benar berharap teman-teman termotivasi untuk menyampaikan kebenaran ini juga kepada orang-orang di sekeliling teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang surga, kami datang ke hadapan Engkau. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk penawaran yang begitu luar biasa yang sudah Engkau tawarkan kepada kami. Penawaran yang memberikan hidup, yang bisa mengubah hidup kami. Dari roh kami yang saat ini mati. Ketika kami menerima penawaran-Mu, roh kami menjadi hidup. Ya Tuhan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami bisa terus memegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus ya Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Christopher yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita. Dan teman-teman, jikalau memberikan persembahan, harap memberikan kode 2 di belakang. Artinya ketika teman-teman memberikan persembahan 5.000, maka berikanlah 5.002 atau 10.000, 10.002. Sambil persembahan kita transfer atau melalui barcode atau melalui rekening, mari kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa melalui uang kami. Dan kiranya Engkau menerima persembahan ini. Dan seluruh hidup kami persembahkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang teman-teman sekolah minggu yang baru bergabung di Komisi Remaja. Selamat datang di komunitas kami, selamat datang di Force Community. Dan kami menyambut teman-teman dengan sukacita. Dan sekiranya teman-teman ada pertanyaan, pengen tahu tentang Force Community, pengen ikut Force Community atau Force Fellowship, teman-teman bisa menghubungi kami melalui nomor telepon saya yang ada di bawah sini, dan juga melalui Instagram Komisi Remaja GKY Puri Indah yang juga ada di bawah sini, dan juga bisa menghubungi Ketua Pengurus Force Community Dwight Fanuel dengan nomor telepon yang ada di bawah sini. Mari bersama-sama teman-teman bergabung dengan kami dan kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Loving God, loving others, growing together. Force Community. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan kembali kepada hidup kami masing-masing. Kembali pada aktivitas kami masing-masing. Dan kami mohon Tuhan sertai kami. Berikanlah kekuatan dan hikmat kepada kami di dalam menjalani hari-hari kami. Terutama ketika kami belajar dari rumah, berikanlah kepada kami ide, berikan kami pikiran yang jernih, supaya kami bisa belajar dengan baik.
Dan kami akan selesai beribadah dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.